Oke, jadi, eee, hal pertama yang kita bahas di materi ini kan kita ngebahas tentang ortogonalitas, basis ortonormal, dan proses Gram-Schmidt. Nah, di mana yang pertama itu ada inner products atau hasil kali dalam. Nanti, ada persamaan ada sifat-sifatnya, di mana sifat yang pertama itu sifat simetrik, kemudian ada sifat linearitas, kemudian ada sifat positivitas. Jadi nanti ini sekedar untuk perkenalan dari materinya aja, nanti biar lebih mudah kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Terus nanti juga ada tentang um, dari ortogonalitas ruang hasil kali dalam, nanti ada tentang proses Gram-Schmidt juga. Jadi nanti kita ngerjain soalnya dulu, nanti baru kita ngelihat apakah benar rumus yang atau teori-teori dari sebelumnya tadi. Jadi kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu, jadi soal yang pertama, misalkan R kuadrat itu dilengkapi dengan hasil kali dalam di mana U, V itu sama dengan 2U1 dikali V1 ditambah 3U2 dikali V2. Dengan dimisalkan bahwa nilai K itu sama dengan 3. Dan U1 itu nilainya 1,1, V itu nilainya 3,2, dan W itu nilainya 0,-1. Hal pertama yang kita mau cari itu kita akan menentukan hasil kali dalam dari U, V. Nah, kalau kalian perhatiin, ini tuh udah ada ketentuannya dari soal. Ketika misal nilai U dikali nilai V itu bersamaannya ini, 2U1 V1 ditambah 3U2 V2. Berarti tinggal kita masukin ke rumusnya aja. Berarti kita jawab di sini. Hmm, U, V. Di mana nilai U itu nilai U itu 1,1 dan nilai V itu 3,2. Gitu. Nah, terus kita masukin ke rumus, di mana rumusnya tadi itu berarti 2U1 dikali V1 ditambah 3U2 dikali V2. Terus tinggal kita masukin ke rumusnya aja, berarti 2 dikali. Kalau kalian perhatiin, ini kan nilai U dan ini nilai V. Itu ada U1, U2 berarti. Dan di sini V1, V2. Berarti tinggal kita masukin rumus, U1 itu nilainya 1, dan dikali V1 itu nilainya 3. Ditambah dengan 3 dikali U2-nya itu 1, dan dikali V2-nya itu 2. Jadi nanti hasilnya itu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Itu untuk perkalian hasil kali dalam dari U dan V. Terus masuk ke soal yang B-nya. Untuk soal yang B, kita mau hasil kali dalam dari kali W. Dimana kita akan mengalihkan K, V,
V dikali W-nya. Di sini kan udah kita misalin nih kalau nilai K-nya itu sama dengan 3. Ini tuh kita coba kerjain, jadi kita buat dulu. Berarti kita masukin nilai K-nya itu sama dengan 3. Dikali dengan V itu nilainya 3,2, koma W-nya itu 0,-1. 0,-1. Terus kita kalikan ke dalam yang ini. Berarti 3 kali 3, terus ini juga 3 kali 2. Jadi nanti hasilnya tuh 9,6, 0,-1. Nah, terus setelah kalian udah dapat perkalian hasil kali dalamnya, kalian lihat lagi nih ke persamaan ini yang kita punya tadi. Ini kan dimisalkan kalau U dan V. Berarti kalau kita punya nilai U dan W, itu tinggal kita ganti aja. Berarti 2U1 dikali W1 ditambah 3U2 dikali W2. Jadi tinggal kalian sesuaiin aja sesuai dengan permintaan dari soalnya. Nanti tinggal kalian masukin rumus, berarti 2 dari KV1 dikali W1 ditambah 3 dari KV2 dikali W2. Jadi kalian dapetin hasilnya itu 2 dikali 9 dikali 0 ditambah 3 dikali 6 dikali -1. Hasilnya nanti 0 ditambah negatif 18. Hasilnya negatif 18. Atau kalau kalian bingung, ini kalian buat aja. Ini KV1, KV2, ini W1, W2. Gitu. Itu untuk soal yang B. Kemudian juga ada soal yang C, di mana soal yang C itu kita mau nyari ketika nilai U itu ditambah dengan nilai V, W. Berarti hal pertama yang bakal kita lakuin itu U ditambah V, W itu sama dengan nilai U itu 1,1. 1,1 ditambah dengan nilai V itu 3,2, 0,-1. Nah, di sini kalian tambahkan dulu untuk nilai U dan V-nya. Berarti sama aja kalau tambah ini kan nilai U1, U2, ini V1, ini V2. Berarti hasil pertambahannya nanti itu U1 plus V1, U2 plus V2, 0, -1. Nanti hasilnya berarti U1 ditambah V1 itu 4,
Terus, U2 ditambah V2 itu 3, 4,3, koma, 0, min 1. Nanti sama aja kayak yang sebelumnya, berarti 2 dikali 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 3 dikali min 1. Nanti hasilnya itu min 9. Dia balik lagi dengan menggunakan persamaan yang ini tadi. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak dari soal nomor 1? Oke, karena aman, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita mau nyari hasil kali dalam dari dua buah vektor di P2. Di mana udah diberitahu kalau nilai P-nya itu min 2. Ini nilai P, ini nilai Q-nya. Berarti kalau mau mengalihkan hasil kali dalam, kalau kita buat dulu, kalau nah, kalau P itu min 2 plus X plus 3 X kuadrat. Dan nilai Q itu 4 dikurang 7X kuadrat. Nah, Q itu nggak punya nilai X-nya. Jadi di sini kita misalin aja nilainya itu 0, berarti 0X. Gitu. Sebenarnya sama aja, ini cuma buat memudahkan kalian dalam perhitungan aja. Terus kita mau cari hasil kali dalamnya. Berarti hasil kali dalamnya itu P, Q. Nah, di sini kan kita nggak dikasih tahu nih rumus yang bisa dipakai. Berarti tinggal kalian pakai aja rumus A0, B0 ditambah A1, B1 ditambah dengan A2, B2. Nah, A0, B0, A1, B1, A2, B2 itu didapat dari mana? Nah, A0 itu kita misalin aja di P. Berarti di P itu ini A0, ini A1, ini A2. Dan di sini ada B1, ini ada B2, dan ini ada B3. Salah kok B0. B1. Jadi di sini ada B0, B1, dan B2. Nah, terus tinggal kalian masukin ke rumusnya aja. Yang kalian masukin itu cukup koefisiennya aja. Berarti A0 itu min 2 dikali B0 itu 4 ditambah dengan 1 dikali 0 ditambah A2 itu 3 dikali min 7. Nanti hasilnya itu min 8 ditambah 0 ditambah min 21. Total hasilnya nanti min 29. Jadi gitu aja untuk mencari hasil kali dalam dari dua vektor di P2. Tuh. Oke, sampai sini masih ada yang bingung nggak? Oke, masih aman ya. Ini kalau memang ada yang bingung bisa ditanyain aja langsung. Terus kita masuk ke soal yang ketiga. Kita dikasih tahu kalau kita punya hasil kali dalam dari vektor U. Hasil kali dalam vektor U dengan vektor V itu sama aja dengan 2 kali dari hasil kali dalamnya vektor V, W. Terus untuk kita buat dulu.
Jadi yang ditanyain yang pertama, itu kan hasil kali dalam dari vektor 2V dikurang W, koma 3U ditambah 2W. Oke. Di sini kita buat dulu berarti 2V kurang W, koma 3U plus 2W. Kan kita mau mencari hasil kali dalamnya. Berarti untuk memudahkan gini buatnya. 2V ini kalian hasil kali dalam dengan 3U plus 2W dan min W juga hasil kali dalam dari 3U plus 2W. Jadi nanti hasilnya kalian buat 2V itu koma 3U plus 2W. Dikurang dengan W, 3U plus 2W. Terus ini kalian kalikan ke dalam lagi. Berarti 2V-nya berarti 2V-nya kalian kalikan ke 3U, 2V-nya kalian kali ke 2W, nanti ini kalian kali ke dalam lagi. W-nya kalian kali ke 3U dan W-nya kalian kalikan ke 2W. Itu. Nanti kalian dapat 2V, 3U ditambah dengan 2V, 2W dikurang dengan W, 3U dikurang dengan W, 2W. Itu. Nah, ini tinggal kalian kali kayak biasa aja. Tahu ini kan ada hasil kali dalam dari 2V kali 3U, terus ada hasil kali dalam 2V dengan 2W. Itu untuk memudahkan kalian kalian keluarin aja koefisiennya. Berarti kan kita udah punya persamaan nih di atas kayak gini. Untuk memudahkan kalian, koefisiennya kalian keluarin. Berarti ini 2, berarti 2 dikali 3 dari hasil kali dalam V, U ditambah dengan 2 kali 2 hasil kali dalam dari V, W dikurang dengan 3 hasil kali dalam antara vektor W dengan U dikurang dengan 2 hasil kali dalam dari W, W. Oke, setelah itu tinggal kalian kali aja. Berarti di sini 6 dari kan kalau kalian lihat nih, ini ada hasil kali dalam dari vektor V, U. Itu sama aja bisa kalian lihat dari sifatnya, sifat simetrik. Jadi ketika vektor X dikali dengan vektor Y itu sama aja dengan vektor Y dikali dengan vektor X. Kita pakai sifat simetriknya.
Jadi, nanti ini kita tukar aja ya biar lebih mudah. Berarti di sini U, V ditambah 4 di V, W dikurang dengan 3. Ini kita tukar juga yang lebih duluan lah ibaratnya nukerin. U, W dikurang dengan 2 W, W atau 2 hasil kali dalam dari vektor W. Vektor W itu sama aja dengan nomor X kuadrat. Tuh. Nah, setelah ini kalian baru bisa cari nih. Hmm, sebentar. Hmm, Oh, ini tinggal kalian cari. Kan udah dikasih tahu nih dari soal. Kalau perkalian dalam dari vektor U kali vektor V itu sama dengan 2. Itu ada batasan gitu loh, ini nggak digabung. Nah, untuk perkalian dalam dari V dan W itu sama dengan min 6. Terus kalian tinggal masukin ke persamaan yang udah dikasih tahu di soal. Hasil kali dalam dari vektor U dikali vektor V itu sama dengan 2. Ditambah dengan 4 dikali perkalian hasil kali dalamnya V, W itu negatif 6. Dikurang dengan 3 hasil kali dalam dari U, W itu negatif 3. Dikurang dengan ini udah ke ini itu min 2 min di sini 2 dan udah dikasih tahu dari soal kalau nilai W-nya ini 7. Kalau W kuadrat berarti hasilnya 7, 7 kuadrat. Terus ini tinggal kalian hitung aja, berarti 12 dikali negatif 24 ditambah 9 dikurang 98. Nanti hasil yang kalian dapat itu min 101. Itu untuk soal yang pertama. Jadi kita eh, mencari hasil kali dalam dari vektor 2V kurang W dengan 3U plus 2W. Terus kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua kita mau mencari panjang panjang dari vektor U ditambah vektor V. Nah, bentar. Mau mencari panjangnya. Nah, atau ada di contoh soal yang ini. Bisa langsung kalian masukin ke rumus yang ini. Jadi, kalau kita mau mencari panjang dari vektor U plus vektor V, itu nanti kalian kalikan ke dalam dulu dengan masing-masing vektornya. Atau kayak gini. Berarti, itu kalian mencari Q plus V, Q plus V. Berarti
mencari hasil kali dalamnya masing-masing. Berarti di sini U, koma U atau kayak gini. Hmm, U, koma di sini U, koma U, terus U, koma V, terus V, koma U, dan V, koma V. Nanti hasil yang kalian dapetin tuh U, koma V, terus tambah hasil kali dalam dengan V, U, dan ditambah hasil kali dalam dari V, V. Nanti hasil yang kalian dapetin berarti kan ketika kita mau mengalihkan hasil kali dalam dari kedua vektor yang sama, hasilnya itu U kuadrat ditambah dengan 2 kali kita menggunakan sifat simetrik ya. Jadi hasil kali dalam dengan vektor U dengan vektor V ataupun vektor V dengan vektor U itu sama aja. Jadi ini kita satukan U, V ditambah dengan V kuadrat. Nah, terus di sini tinggal kalian masukin ke rumus aja nih. Kan udah dikasih tahu nih dari soal. Nah, kalau dikasih tahu dari soal berarti ini nilainya nanti 1 kuadrat ditambah 2 dikali vektor U kali vektor V itu 2 ditambah V di sini 2 karena di sini V kuadrat berarti 2 kuadrat. Itu hasilnya nanti sama dengan 9. Dimana kalau kalian perhatiin ini tuh rumus untuk X plus Y yang kuadratnya. Atau kalau di soal kita ini tuh rumus untuk buat ya. Ini tuh rumus untuk U plus V kuadrat. Nah, yang ditanya di soal itu hanya vektor U plus vektor V atau panjang dari vektor U plus vektor V. Jadi untuk mencarinya, tuh, kita pakai. Sehingga panjang dari vektor U plus vektor V itu sama aja dengan akar dari U plus V kuadrat. Atau udah kita dapetin berarti akar 9. Itu sama dengan 3. Itu. Ini untuk jawaban dari soal yang ketiga. Jadi, kalau hasil kali dalam itu ya prosesnya gini, kalian mengalihkan antara satu vektor dengan vektor lainnya. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Di reaction aja nggak apa-apa kalau udah paham. Oke, karena masih aman, kita lanjut ke soal yang keempat. Tentukan kosinus dari sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V di bawah ini. Kita mau mencari nilai kosinus. Nah, di sini untuk mencari rumus kosinus.
rumus kosinus sudut dua vektor. Itu rumusnya cos theta itu sama dengan vektor U dikali vektor V per panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V. Nah, hal pertama yang harus kalian cari berarti perkalian dari vektor U dikali dengan vektor V. Di sini, berarti kan sama aja nih dengan proses hasil kali dalam tadi ya. Berarti, nih kita buat ini U1, U2, U3, ini V1, V2, V3. Berarti nyarinya itu U1 kali V1, terus U2 kali V2, sama U3 dikali V3. Nanti berarti min 1 dikali 2 ditambah 5 dikali 4 ditambah 2 dikali min 9. Jadi hasilnya min 2 ditambah 20 dikurang 18 hasilnya 0. Sebenarnya ini udah bisa ditebak lah ya. Cuma ya kita lanjutin sampai step akhir aja ya karena pembilangnya udah 0. Berarti kosinusnya udah pasti 0 nanti ya. Cuma kita lanjutin aja. Kita cari lagi panjang vektor U. Berarti dari panjang vektor U, akar dari nilai U itu berapa? Min 1, 5,2. Berarti di sini min 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Atau hasilnya nanti 1 tambah 25 tambah 4. Atau sama dengan akar 30. Terus kalian cari lagi panjang dari vektor V. Vektor V itu sama aja kayak sebelumnya, berarti 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 9 kuadrat. Nanti hasilnya 4 ditambah 16 ditambah 81. Atau hasilnya itu akar 101. Terus baru setelah kita udah dapetin semuanya nih, baru kita cari nilai kosinus tetanya. Berarti kosinus tetanya itu sama dengan, tinggal kalian masukin aja nih dari rumus yang ini tadi. Berarti perkaliannya itu 0 per akar 30 dikali akar 101. Atau karena udah pembilangnya 0 ya, berarti hasilnya 0. Nah, di sini sudutnya berarti kayak kosinus berapa yang menghasilkan nilai 0. Nah, kalau kalian tahu itu kan berarti sudutnya itu cos 90 derajat. Itu sama dengan 0. Atau menandakan kalau vektor ini saling tegak lurus. Gitu.
Ini saling tegak lurus atau ortogonalnya. Atau ini kan udah ketebak ya sebenarnya dari awal karena pembilangnya 0 berarti kita udah bisa nebak kalau nilai kosinusnya itu pasti cos 90. Cuma kalau nanti di ujian emang ada soal kayak gini itu kalau bisa tetap kalian lanjutin dulu sampai perhitungan akhirnya kayak gini aja. Terus kita masuk ke soal yang B-nya. Gimana, Bu? Kalau kita dikasih tahu nilai vektornya itu B, di mana vektor U nilainya 4,1,8 dengan vektor V itu nilainya 1,0,-3. Berarti sama aja kayak langkah sebelumnya. Hal pertama yang kita cari itu vektor U dikali vektor V. Atau berarti 4 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 8 dikali min 3. Hasilnya nanti 4 ditambah 0 ditambah negatif 24. Itu sama aja dengan negatif 20. Terus kita cari panjang vektor U-nya. Panjang vektor U berarti 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Atau 16 plus 1 plus 64. Atau hasilnya akar 81. Atau akar 81 itu 9. Terus kita masuk lagi nih dari panjang vektor V. Panjang vektor V itu akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Atau nanti hasilnya 1 ditambah 0, 0 ditambah 9. Atau sama aja dengan akar 10. Nah, setelah kita dapetin semuanya, baru kita hitung nilai kosinus tetanya. Dengan kosinus theta, hasil perkalian vektor U dengan vektor V itu tadi hasilnya negatif 20 per panjang vektor U itu 9 dan panjang vektor V itu akar 10. Atau untuk menghilangkan akar ya di penyebut berarti itu kita kali dengan akar 10 per akar 10 karena kita mau menghilangkan nilai akar di penyebutnya. Berarti nanti min 20 dikali akar 10 per 9 dikali 10 karena akar 10 dikali akar 10 itu nilainya 10. Jadi ini berarti min 20 akar 10 per 90. Atau bisa kalian sederhanain nanti hasilnya min 2 akar 10 per 9. Ini hasil dari kosinus tetanya. Nah, kalau nilai kosinusnya segini, kalian kan nggak bisa nebak nih kira-kira dia di teta berapa atau di derajat berapa. Jadi nanti bisa kalian buat aja karena nilai kosinus tetanya itu karena nilai cos theta negatif, ini kan negatif ya nilainya. Berarti sudutnya itu sudut ada di antara
ada di antara 90 dan 180. Karena, nilai kosinus theta antara 90 derajat sampai 180 derajat itu yang menghasilkan nilai negatif, gitu. Jadi kalau memang, nggak bisa ditebak ya, kayak -2/10/9 kan kita nggak bisa nebak nih hasil kosinus berapa yang menghasilkan segitu. Tuh bisa kalian buat aja kayak gini. Kecuali case-nya kalau emang udah dikasih tahu nih dari soal. Kalau nilai cos-nya 0, berarti kan udah jelas-jelas nih nilai tetanya pasti 90 derajat. Atau kalau nilai cos tetanya itu sama dengan 1, berarti kan udah bisa ketebak juga nilai tetanya berapa. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Di reaction aja nggak apa-apa. Hmm, sih kalau masih aman, nanti kalau sekiranya emang ada yang dibingungin nanti bisa ditanya aja ya. Karena kalian besok udah UAS kali di pagi hari. Terus kita lanjut ke soal yang kelima. Tentukan apakah vektor U dan vektor V berikut ini ortogonal atau tidak. Kita masuk ke yang A dulu. A dikasih tahu kita punya vektor U min 1, 3, 2 dan vektor V itu nilainya 4, 2, min 1. Sebagai awalan, dua vektor dikatakan ortogonal dua vektor dikatakan ortogonal jika hasilnya jika hasil kali titik jika hasil kali titik produk sama dengan 0 atau vektor U dikali vektor V itu sama dengan 0. Ini syarat untuk membuktikan apakah kedua vektor itu ortogonal atau enggak. Kita lihat dulu di soal yang pertama. Kita punya vektor U dan vektor V. Berarti untuk mencari dot produknya kan vektor U kali vektor V. Atau U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Jadi kalian cari berarti kan saya buat ini. Ini U1, U2, V3, ini V1, V2, V3. Berarti ini tuh min 1 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 ditambah 2 dikali min 1. Ganti aja. min 1 dikali 4. Lalu hasilnya itu min 4 ditambah 6 ditambah min 2. Total hasilnya 0. Nah, di sini karena dot produknya antara vektor U dengan vektor V
itu sama dengan 0, maka vektor U dan V itu saling tegak lurus. Saling tegak lurus atau ortogonal. Gitu. Atau saling tegak lurus itu, berarti kan kalau tegak lurus itu kedua vektor itu membentuk sudut 90 derajat. Membentuk sudut 90 derajat. Itu untuk soal yang A. Terus kita cari lagi soal yang B-nya. Kan cuma perlu membuktikannya dengan hasil kali dalamnya aja. Berarti di sini vektor U dikali dengan vektor V. Lalu di sini langsung aja buatnya min 2 dikali 1 ditambah min 2 dikali 1 ditambah min 2 dikali 1. Karena kalau kalian perhatiin nilainya sama semua ya untuk di vektor ini. Lalu nanti hasilnya itu min 2 ditambah min 2 ditambah min 2 atau sama dengan min 6. Atau kalau bisa kalian lihat, vektor U ini kan nilainya, coba. Vektor U ini nilainya min 2, min 2, min 2. Atau bisa aja kalian buat vektor U ini merupakan 2 kali lipatnya dari vektor V. Karena V itu nilainya 1,1,1 gitu. Nah, karena U itu, sih kita buat ya, vektor U kelipatan skalar merupakan vektor U merupakan kelipatan skalar dari V dengan faktornya itu negatif 2. Sehingga faktor ini itu bukan tegak lurus, melainkan searah. Sehingga kedua vektor itu searah. Atau membentuk sudut 180 derajat. Gitu. Jadi kesimpulannya vektor U dan vektor V ini tuh tidak ortogonalitas. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari soal nomor 5.
Oke, masih aman ya, sebentar. Kita masuk ke soal yang 6. Kita mau mencari proyeksi ortogonal dari B dengan nilai B itu ada 1,2,0,-2 atas subruang W yang dibangun oleh basis ortogonal, di mana nilai V1-nya itu 0,1,-4,-1 dan nilai V2-nya itu 3,5,1,1. Di sini kita mau mencari proyeksi ortogonal. Di sini kita mau mencari proyeksi ortogonal atas subruang W dari B. Ini ya untuk rumusnya. Berarti untuk mencari proyeksi ortogonal atas subruang dari B, berarti kita akan mengalihkan hasil kali dalam ya. Berarti B dikali V1 dibagi dengan panjang dari V1 kuadrat dikali dengan V1. Karena kita di sini ada V-nya 2 ya, berarti ditambah dengan B dikali V2 per panjang dari V2 kuadrat dikali V2. Karena kita punya 2 V di sini, ada V1 dan V2. Berarti ini kayak sebelumnya ya, berarti kan ini mencari hasil kali dalam nih. Hasil kali dalam kan berarti B1 dikali V1 ditambah B2 kali V2, gitu ya sampai seterusnya. Jadi di sini aku buat langsung aja. Berarti hasil kali dalam antara B dengan V1 itu nanti hasilnya misalnya itu 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 per V1 kuadrat. Berarti kalau V1 kuadrat itu kalian akarkan aja dari V1-nya. Berarti sini 1 ditambah 16 ditambah 1. Bentar. V1 kuadrat. Aduh, dikali dengan V1 itu nilai 0,1, min 4, min 1. Ditambah dengan hasil kali dalam antara B dengan V2. Berarti itu hasilnya 3 ditambah 10 tambah 0 ditambah min 2 per panjang dari vektor 2 kuadrat. Berarti 9 ditambah 25 ditambah 1 tambah 1 dikali vektor 2-nya itu 3,5,1,1. Terus setelah kalian udah dapetin ini, tinggal kalian hitung aja. Berarti ini
4/18. Terus 0,1, min 4, min 1 ditambah dengan 13 berarti 11 per 7 tambah 9, 36. Dari vektor V2 itu 3,5,1,1. Terus ini tinggal kalian tambahin aja, berarti ini 0,1 kali 4/18. Atau langsung kita sederhanain 2/9, koma min 8/9, min 2/9. Ditambah dengan 33/36, itu nanti hasilnya 11/12, 55/36, terus 11/36, 11/36. Tuh. Terus tinggal kalian tambahkan aja. Berarti kan tambahkannya itu 9, 24, 8, 8 tambah 5. Nah, untuk menambahkannya berarti kan ini nih. 0 dengan 11/12, terus 2/9 dengan 5, 36, gitu. Nanti hasil yang kalian dapetin itu hasilnya 11/12, 63/36, negatif 21/36, dan 3/36. Tuh, atau bisa kalian sederhanain lagi ya nanti. Gitu. Jadi dari soal nomor 6 ada pertanyaan nggak? Atau ada yang masih kalian bingungin? Kalau kalau sekiranya memang masih ada yang kalian bingungin, itu bisa kalian tanyain aja. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Mana soal yang ketujuh itu gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis U1, U2, U3 berikut menjadi basis ortonormal. Di sini kita udah punya tiga nilai vektor. Ada U1, ada U2, dan ada U3. Jadi di sini ada beberapa step. Di mana step yang pertama, step 1, kita inisialisasi bahwa nilai V1 itu sama dengan U1 atau nilainya 1,1,1. Itu untuk step 1. Step 2, V2 itu sama dengan U2 dikurang hasil kali dalam dan antara U2, V1 per V1 kuadrat dikali dengan V1. Kalau kita jabarkan di sini, nilai U2 itu
min 1,1,0 jelek, 0,0 dikurang dengan hasil kali dalam antara U2 dengan V1. Berarti kan U2 tuh ini. V1 kita masih inisialisasi dengan U1. Berarti kita buat langsung aja di sini. Min 1 kali 1 itu min 1 ditambah 1 kali 1 itu 1 ditambah 0 kali 1 itu 0 per V1 kuadrat itu berarti 1 ditambah 1 tambah 1 dikali dengan V1 itu 1,1,1 atau ini hasilnya nanti tetap min 1,1,0 karena di sini nanti itu nilainya sama dengan 0. Jadi pasti sampai ke belakang pun hasilnya 0. Jadi V2 itu nilainya sama dengan min 1,1,0. Terus masuk ke step yang ketiga. Bentar. Masuk soal yang ke soal step ketiga. Step 3 itu kita mencari nilai V3 berarti. V3 itu sama dengan U3 dikurang hasil kali dalam antara U3, V1 per panjang V1 kuadrat, berarti ini itu V1 dikurang dengan U3, V2 per panjang dari V2 kuadrat dikali V2. Nah, di sini ini baru penjabarannya yang agak kompleks ya. Jadi, di sini udah dikasih tahu nilai U3 itu 1,2,1 dikurang dengan hasil kali dalam antara U3 dengan V1. U3 kan ini. Dan V1 ini. Berarti hasil kali dalamnya itu 1 ditambah 2 ditambah 1. 1 ditambah 2 ditambah 1. Dan nilai dari V1 kuadrat itu kalian akarkan aja dari nilai ini. Berarti kan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Atau 1 tambah 1 tambah 1 dikali dengan 1,1,1. Kemudian dikurang dengan U3, hasil kali dalam dengan U3, V2. U3 itu nilainya ini dan V2 itu masih sama ya dengan nilai ini. Berarti hasil kali dalamnya itu 1 kali min 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 0. Atau hasilnya nanti min 1 ditambah 2 ditambah 0. Dengan panjang vektor 2 kuadratnya, itu berarti dari nilai ini kan, V2 kan nilainya ini. Berarti kalau dari panjang vektor 2 kuadratnya, min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Atau 1 tambah 1 tambah 0. Atau min 1,1, gitu. Terus kalian lakuin aja proses kayak biasanya. Berarti 1,2,1 dikurang 1 tambah 2 tambah 1 berarti ini 4/3. 1,1,1.
1 dikurang dengan 1/2 dari -1,1,0. Terus ini kalian kali biasa, berarti ini 4/3, 4/3 dikurang dengan -1/2, Nanti ini kalian kali kayak biasa aja, kalian kurangin kayak biasa. Ini 1 dikurang 4/3 ditambah setengah gitu. Tahu kita samain aja penyebutnya. Jadi di sini nanti buatnya 6 dikurang 8 ditambah 3/6. Ini ketika kita udah nyamain penyebutnya. Terus 12 dikurang 8 dikurang 3/6, 3 kurang 4/3. Kenapa 3 dikurang 4? Nah, ini ada yang hasilnya 0. Jadi, hmm, hasilnya nanti itu 1/6, 1/6, Ini untuk nilai V3-nya. Nah, di mana ya V3 ya? Perkalian perkalian skalar suatu vektor perkalian skalar suatu vektor tidak mengubah sifat orgonalitas. Tidak mengubah sifat ortogonalitas. Ortogonalitas. Sehingga di vektor 3 ini kan di V3 ini kan nilainya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk pecahan ya Mas ya. Nggak bulat lah ibaratnya. Jadi bisa aja kita buat dengan 6V3 biar hasilnya bulat atau hasilnya nanti 1,1, -2 gitu. Sehingga basis ortogonal itu nanti hasilnya dari V1, V2, V3. Atau hasilnya itu 1, -1,1,0, 1,1, -2. Ini untuk basis ortogonal. Tapi kalau basis ortonormalnya, semua ya, hmm, basis ortonormal. Basis ortonormalnya, kita buat di sini. Basis ortonormal itu
itu dibagi dengan norm dari vektor tersebut. Vektor. Norm vektor berarti kan panjang dari vektor itu. Atau nanti kita dapetin hasilnya itu 1 per akar 3, 1,1,1, 1 per akar 2, min 1,1,0, 1 per akar 6. Dari 1,1, min 2. Gitu. Jadi ini untuk basis ortogonal dan basis ortonormal. Jadi dibagi dengan normalitasnya. Normalitas itu kan berarti, misal kita ambil ini. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Atau akar 6. Terus 1 per akar 6. Gitu. Jadi kalau basis ortonormalnya itu dia dibagi dengan norm dari vektor itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang dibingungin nggak? Kalau tidak ada, oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang ke-8. Itu soal terakhir ya. Soalnya soal ke-8 ini soalnya sama kayak soal nomor 7. Dia cuma beda di nilainya aja. Balik lagi, kita masuk ke step 1. Step 1, berarti kita inisialisasi bahwa V1 itu sama dengan U1. Tahu nilainya 1,0,0. Step 2, berarti V2 sama dengan U2 dikurang hasil kali dalam antara U2, V1 per panjang dari V1 kuadrat dikali dengan V1. U2 itu nilainya 3,7, min 2 dikurang dengan hasil kali dalam antara U2 dengan V1. Berarti nilainya nanti 3 tambah 0 tambah 0 per V1-nya itu 1 dikali V1-nya 1,0,0. Atau nanti 3,7, min 2 dikurang dengan 3,0,0. Atau V2-nya nanti hasilnya 0,7, min 2. Oke, terus kita masuk ke step yang ketiga. Step yang ketiga itu V3 sama dengan U3 dikurang U3 kita kalikan ke dalam dengan V1 per V1 kuadrat dikali V1 dikurang dengan
U3 kita kalikan ke dalam dengan V2 per V2 kuadrat dikali V2. Sama aja kayak step sebelumnya ya berarti. Terus kita masukin nilai U3 itu 0,4,1 dikurang dengan hasil kali dalam antara U3 dengan V1. Berarti hasilnya 0 ya semuanya karena U3 dengan V1. Ya, hasilnya 0. Dikurang dengan U3 dikali V2. 0 berarti 28 tak kurang 2. Jadi 0 ditambah 28 min 2 per V kuadrat itu berarti 49 ditambah 4 dikali dengan V2 berarti 0,7, min 2. Tuh. Terus setelah kalian udah dapetin ini berarti 0,4,1 dikurang 26 per 53 dari 0,7, min 2. Atau nanti hasilnya kalian dapetin langsung aja ya kita buat di sini 212 dikurang 26 dikali 7. 182 per 53 dikurang 53 ditambah 52 per 53. Atau nanti kalian dapetin nilai vektor atau nilai V3-nya atau nilai V3-nya itu sama aja dengan 0,30 per 53, 105 per 53. Itu untuk nilai V3-nya. Terus kita hmm, oke. Terus kita mau mencari basis ortogonalnya. Sama kayak sebelumnya tadi, basis ortogonal. Tadi udah dibilang kalau perkalian skalar suatu vektor itu tidak mengubah sifat ortogonalitasnya. Berarti di sini V3 ini kan masih dalam bentuk pecahan ya. Itu bisa kita ubah bentuknya ke dalam pecahan, ke dalam bilangan bulat tapi yang lebih kecil. Atau bisa aja kalian buat 53 per 15 dari V3. Biar bilangannya kecil. Berarti nanti hasilnya itu 0,30 bagi 15 berarti 2,7. Itu untuk nilai V3-nya. Jadi nanti basis ortogonalnya itu 1,0,0,0,7, min 2, 0,2,7. Karena balik lagi perkalian skala tadi tidak mengubah dari ortogonalnya. Terus kita cari lagi untuk basis
ortonormalnya. Ortonormal. Mhm, mhm. Sam- Mhm. Ini untuk basis ortogonalnya. Mhm. Hmm, untuk basis ortogonal. Gimana dengan basis ortonormalnya? Untuk basis ortonormalnya berarti kalian buat bentar, mmm, untuk basis ortonormalnya berarti kan, mmm, gimana ya buatnya? Ortonormal itu rumusnya kayak gini, misal kalian mau mencari E1 sama dengan V1 dibagi dengan panjang dari vektor 1. Berarti untuk basis ortonormal yang pertama, itu kan ada 1,0,0 dibagi dengan panjang dari vektor 1. Panjang dari vektor 1 kan berarti cuma satu nih, berarti tetap di sini 1,0,0, koma. Kalau E2-nya kita jabarin aja deh. E1 berarti V1 dibagi dengan panjang vektor 1 atau 1,0,0 dibagi dengan 1. Tetap hasilnya 1,0,0. Terus untuk E2 itu berarti V2 dibagi dengan panjang dari vektor V2. Atau di sini 0,7, min 2. Nah, untuk panjang vektor dari V2 berarti itu akar dari 0 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Atau nanti hasilnya itu 0,7, min 2 per akar 53. Atau nanti hasilnya itu 0,7 per akar 53, min 2 per akar 53. Itu. Terus E3. Berarti kalau E3 itu V3 per akar dari vektor 3. Berarti nanti hasilnya itu kan 0,2,7. Sama aja ya, berarti kayak sebelumnya. Berarti 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti 0,2,7 per akar 53. Atau hasilnya nanti 0,2 per akar 53, 7 per akar 53. Gitu. Jadi untuk basis ortonormalnya itu hasilnya ini. Tinggal kalian gabungin jadi satu aja kayak sebelumnya tadi. Dibuat dalam bentuk kayak gini juga boleh, kayak gini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung?
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Jadi, ya jadi materi tutorial 9 itu ngebahas tentang ortogonalitas. Tadi kan kita udah ngebahas tuh ortogonalitas itu syaratnya gimana-gimana. Terus kita juga udah nyari basis dari ortonormal dan proses Gram-Schmidt-nya. Biasanya kalau di UAS itu yang masuk itu kayak proses Gram-Schmidt itu biasanya masuk sih kalau di UAS. Jadi nanti dipelajarin aja tentang materi ini diperkuat aja karena seingatku agak cukup banyak sih pesan dari materi ini. Gitu, sampai sini masih ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi ini untuk tutorial yang minggu 9 nanti di jam berapa ya tadi ya? Di jam setengah satu ya sampai jam 14:10 itu kita masuk ke tutorial minggu ke-10. Oke, jadi kalau memang belum ada pertanyaan lagi, mungkin untuk tutorial minggu 9-nya aku tutup aja dulu ya. Soalnya aku juga masih ada kuis di jam setengah 10 ini. Nanti kalau memang sekiranya ada yang mau ditanyain itu bisa lewat chat aja ditanyain atau lewat grup kalau memang sekiranya masih ada yang dibingungin. Oke, jadi aku akhirin buat tutorial minggu ke-9 ini. Nanti jangan lupa join lagi di jam setengah satu buat tutorial yang minggu ke-10. Oke, kalau sekiranya memang nggak ada lagi, aku akhirin buat tutorial minggu ke-9 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Kak, makasih Kak.